harus segera move on. Pasca deklarasi Anies Caimin, Partai Demokrat pastikan akan kerjasama politik dengan partai lain. Kemanakah Demokrat berlabuh? Kasus judi online di Indonesia menjerat sejumlah selebgram. PPATK mencatat perputaran uang judi online mencapai triliunan rupiah. Sejumlah kota besar di Indonesia darurat sampah. Apa upaya pemerintah mengatasi persoalan sampah yang tak kunjung usai? Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Laporan khusus akan menemani Anda selama 30 menit ke depan, menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Gracia Adur. Inilah laporan khusus selengkapnya. Pasca deklarasi Anies Caimin berpasangan di Pilpres 2024 membuat peta koalisi kian dinamis. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono memastikan Demokrat segera move on dan akan membuka kerjasama politik dengan partai lain. Sementara itu, PDI Perjuangan dan Gerindra mengaku membuka peluang untuk Demokrat jika ingin bergabung dan mendukung baca pres yang diusungnya. Lalu, kemana Demokrat berlabuh? Kira-kira gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kita harus segera move on. Hari ini kami, keluarga Partai Demokrat, dengan berbesar hati, dengan kerendahan hati, menyatakan move on dan siap menyongsong peluang-peluang baik di depan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memastikan Demokrat segera move on setelah koalisinya bersama Nasdem dan PKS putus di tengah jalan. AHY menegaskan Partai Demokrat akan membuka kerjasama politik dengan partai lain. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang baru saja mendeklarasikan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 ke depan. Sementara itu, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menilai kehadiran PKB ke Koalisi Perubahan merupakan tambahan kekuatan baru dan mengajak Demokrat kembali bergabung. PKS melihat kedatangan PKB kemarin adalah sebagai kekuatan baru, ya. Dan saya yakin percaya juga Demokrat semoga hatinya bisa terbuka untuk comeback bersama kita. Namun Demokrat mengaku tak mau lagi kerjasama politik dengan Surya Paloh dan Anies Baswedan. Melangkah ke depan dan tidak melakukan perjudian. Jadi tawaran untuk comeback tidak akan mungkin terjadi ya? Masa kita mau ke sana lagi? Kita meninggalkan dia, bukan kami yang meninggalkan loh. Mereka yang meninggalkan kami dan karena tetapi namanya politik ya ini adalah rumahnya dan lebih baik kami melangkah ke depan segera akan membuka komunikasi dengan pihak-pihak sahabat yang lain. Keharusan bagi parpol memberi dukungan di Pilpres diatur dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 235. Sehingga mau tidak mau Demokrat harus berkoalisi dengan parpol lain mendukung capres agar tak kena sanksi di pemilu berikutnya. Lalu, kemana Demokrat berlabuh? PDI Perjuangan masih membuka peluang bagi Demokrat jika ingin bergabung mendukung Ganjar. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menyebut akan kembali menjajaki kemungkinan koalisi dengan Demokrat. Tentu saja setelah ini kita mungkin akan melakukan silaturahmi untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan yang ada. Tak hanya PDIP, Partai Gerindra pun membuka pintu bagi Demokrat bila mau mendukung baca pres Prabowo Subianto. Demokrat komunikasinya akan diintensifkan dalam hari-hari ke depan, hari-hari ini. Kita membuka pintu kepada setiap orang, setiap kelompok, setiap organisasi, apalagi partai politik yang akan memberi dukungan kepada Pak Prabowo.
Deklarasi Anies Caimin berpasangan di Pilpres 2024 memang membuat peta koalisi kian dinamis. Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut pendekatan yang dilakukan Partai Gerindra dan PDI Perjuangan sebagai ajakan yang tulus dan serius. Saya harus jujur mengatakan bahwa cara seperti itu adalah cara yang baik. Sah, tidak salah, dan dibenarkan dalam demokrasi, dalam dunia politik. Ajakannya pun saya dengarkan juga tulus dan serius. Dilakukan secara terbuka, publik juga tahu. Ini kan baik untuk transparansi politik dibandingkan manuver bawah tanah yang penuh dengan misteri. Tak hanya membandingkan manuver yang dilakukan Partai Nasdem dan PKB dengan poros koalisi lain, Partai Demokrat pun merespons keras langkah mengejutkan deklarasi Anies Muhaimin. Demokrat menyebut Partai Nasdem pengkhianat. Ya, bagi kami ini tentu bagian dari pengkhianatan terhadap koalisi perubahan. Perseteruan politik Nasdem Demokrat bahkan hampir dibawa ke ranah hukum. Sebelumnya, Partai Nasdem berniat melaporkan SBY ke Bareskrim Polri karena tak setuju disebut pengkhianat. Namun, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengaku diperintah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk tidak melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi saya mesti klarifikasi, karena saya di dalam ruangan itu selama 2 jam menerima cerita tentang proses Pak SBY waktu 2004. Jadi gitu teman-teman, saya mengklarifikasi. Karena perintah Ketua Umum tidak boleh melaporkan, saya urungkan niat untuk tidak jadi melaporkan Pak SBY. Manuver tak terduga Nasdem PKB mengusung pasangan Anies Caimin jadi awal ramainya bursa cawapres Pilpres 2024. Kedekatan PKB dengan memilih kalangan Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin yang mayoritas tersebar di Jawa Timur dinilai jadi harapan koalisi pengusung meningkatkan elektabilitas Anies Baswedan yang tertinggal dari 2 baca pres lain. Namun, benarkah Nahdliyin jadi lumbung suara PKB? Survei Litbang Kompas Mei 2023 lalu ternyata menunjukkan PDI Perjuangan dipilih mayoritas Nahdliyin dengan elektabilitas 22,6%. Disusul Gerindra dengan raihan 19,6%. Partai Demokrat 7,4%. PKB justru ada di urutan keempat pilihan kaum Nahdliyin dengan elektabilitas 7,4%, disusul Partai Golkar dengan 7,1%. Sementara itu, survei Litbang Kompas 27 Juli hingga 7 Agustus 2024 menunjukkan Muhaimin Iskandar meraih elektabilitas 0,4%. Jauh dibandingkan elektabilitas tokoh-tokoh lain yang digadang-gadang jadi bakal cawapres seperti Ridwan Kamil, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono. Kini, publik menanti siapa bacawa pres untuk Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Akankah ada kejutan baru? Saudara, kasus judi online di Indonesia marak terjadi lantaran sejumlah selebgram turut mempromosikan melalui akun media sosialnya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat perputaran uang judi online mencapai triliunan rupiah. Polri dan Kemenkominfo pun melakukan berbagai upaya memberantas judi online dengan pemblokiran konten dan kerjasama PPATK guna membatasi ruang gerak pelaku judi online. Indonesia darurat judi online. Kasus judi online makin marak terjadi lantaran sejumlah artis dan selebgram turut mempromosikannya. Alhasil, sejumlah selebgram di Jawa Barat dan Jawa Timur yang diketahui promosikan situs judi online di akun media sosial mereka ditangkap polisi. Mirisnya, beberapa di antara selebgram tersebut masih berstatus pelajar di bawah umur. Mereka mengaku tergiur dengan iming-iming uang instan. Adapun modusnya, mereka ini
dihubungi oleh admin situs judi online yang ada di luar negeri. Kemudian mereka menerima tawaran untuk memposting situs-situs judi online. Selain selebgram, selebritas terkenal tanah air Wulan Guritno pun menjadi sorotan. Wulan diduga mempromosikan judi online di akun media sosialnya tahun 2020 lalu. Polisi berencana memanggil Wulan Guritno untuk klarifikasi. Keterlibatan artis dan selebgram dalam promosi judi online dikhawatirkan membuat praktik tindak pidana ini kian masif. Maka, konsekuensi hukum menanti mereka yang promosikan judi online. Kepada influencer yang followernya mungkin juga cukup banyak dan bisa mempengaruhi netizen, ya, seperti selebgram, artis, dan lain sebagainya, ini untuk tidak melakukan atau tidak mempromosikan judi online. Apabila masih ditemukan, kita akan melakukan langkah-langkah tindakan atau melakukan proses pidana terhadap yang bersangkutan. Polri memang terus galakkan pemberantasan judi online. Catatan Polri menunjukkan kasus judi online meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan tahun 2022 pengungkapan kasusnya meningkat 2 kali lipat. Selama tahun 2022 kita mengajukan sebanyak 401 pemblokiran. Kemudian di tahun 2023 ini meningkat menjadi 513. Kita juga melakukan pemblokiran terhadap rekening. Ya, jadi kita sasar semua, ini sudah jelas TPPU-nya ada. Padahal ancaman hukumannya tak main-main. Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pelaku praktik judi online terancam pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah. Tak hanya Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga lakukan upaya memberantas judi online. Pemblokiran konten dan kerjasama dengan PPATK dilakukan guna membatasi ruang gerak pelaku judi online. Pemerintah melakukan terus dalam hal ini Kominfo take down terhadap konten-konten judi online. Kominfo sudah menjalin kerjasama dengan PPATK untuk menutup atau memblokir rekening-rekening yang dipastikan menjadi rekening penampungan judi online ini. Kemenkominfo mencatat, jumlah konten judi online yang diblokir terus meningkat. Peningkatan drastis terjadi saat masa pandemi 2021 lalu, yakni mencapai lebih dari 200.000 konten. Sementara hingga bulan Juli 2023, Kemenkominfo telah memblokir lebih dari 160.000 konten judi online. Angka ini telah melampaui total konten judi online yang diblokir pemerintah pada tahun lalu. Secara keseluruhan, lebih dari 800.000 konten judi online diblokir selama 5 tahun terakhir. Ironisnya, meski penindakan gencar dilakukan, praktik judi online terus berjalan ditandai dengan perputaran uang yang fantastis hingga triliunan rupiah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mencatat, jumlah perputaran uang dalam judi online telah mencapai angka 81 triliun rupiah. Padahal, tahun 2017 lalu, nilai perputaran uang atas praktik ini hanya mencapai 2 triliun rupiah. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi sempat mengungkap perputaran uang dalam satu aplikasi judi online saja ditaksir mencapai 2 triliun rupiah per bulan. Judi online bak lingkaran setan. Peluang menang diciptakan, padahal 90% uang masuk kantong bandar. Berdasarkan algoritma, jadi di judi online itu persentase yang kalah itu 90%, yang menang 10%. Oh iya. Jadi 10%, itu mengharapkan keuntungan dari yang 10% menjadi yang 10%. Tapi 90% orang akan loss, dan itu udah didesain. Karena begini, kalau kalah terus ya pasti nggak laku dong. Tak heran, kerugian masyarakat akibat judi online dapat mencapai sekitar 27 triliun rupiah hanya dari satu aplikasi saja. Ahli Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho menilai judi online ibarat satu sistem yang dapat menarik masyarakat dengan iming-iming keuntungan besar. Judi ini menjadikan berpikir orang itu lemah. Karena berpikir mengharap untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Padahal tidak terjadi. Apalagi dengan konsep suatu sistem yang baik, ada dengan selebritas dan sebagainya, orang tertarik. Riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menunjukkan lebih dari 65% warga Indonesia belum mengetahui judi online. Alhasil, mereka terjebak di dalamnya.
Risiko kecanduan yang dapat mengakibatkan depresi hingga terjerumus dalam tindak kriminal mengintai. Ketika sudah kecanduan, kemudian secara finansial atau perekonomian atau keuangan habis, ini juga berdampak kepada stres, depresi, cemas, dan bahkan bisa melakukan tindak pidana atau tindak kriminal lainnya. Saudara, sejumlah kota besar di Indonesia mengalami darurat sampah. Sistem dan manajemen pengelolaan sampah yang belum mumpuni membuat sampah bermuara di tempat pembuangan akhir tanpa solusi. Lalu apa upaya pemerintah mengatasi persoalan sampah yang tak kunjung usai? Sejumlah kota besar di Indonesia darurat sampah. Bandung, Yogyakarta, hingga Bali dikepung persoalan sampah yang tak kunjung usai. Di Bandung, Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan status darurat bencana usai tempat pembuangan akhir atau TPA Sarimukti di Kecamatan Cipatat terbakar hebat. Lebih dari 2 pekan, terhitung sejak 19 Agustus lalu, api membakar lahan seluas hampir 20 hektar atau 95% TPA Sarimukti. Api diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang di area TPA. Api sulit dipadamkan karena besarnya gas metan yang terjebak di dalam tumpukan sampah. Kebakaran TPA Sarimukti membawa dampak luas. Sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di kota Bandung menumpuk. Selain itu, akibat kepulan asap kebakaran TPA Sarimukti, 363 warga menderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. 9 sekolah di Bandung Barat juga terpaksa ditutup sementara. Berbagai upaya pemadaman telah dilakukan, mulai dari menerjunkan helikopter waterbombing atau pengebom air, hingga mengerahkan belasan unit mobil pemadam kebakaran. Bisa dilihat sendiri kondisi di wilayah hari ini di TPA Sarimukti ini, asapnya begitu pekat. Ini saya sudah menggunakan masker double saja masih merasakan asapnya cukup lumayan nih, agak-agak sesak juga. Sudah terus-menerus nih mobil damkar sudah bolak-balik wirawiri untuk penyemprotan. Tapi karena memang cuacanya masih panas, di permukaan cepat kering. Kini, kebakaran telah mereda, namun api belum padam total. TPA Sarimukti akhirnya kembali dibuka pada 1 September lalu. Namun, TPA Sarimukti hanya dapat menampung 8.600 ton sampah hingga 11 September mendatang. Tak hanya di Kota Kembang, darurat sampah juga terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Miris, akibat tak dapat menampung tumpukan sampah, TPA Regional Piungan Bantul terpaksa ditutup sementara selama 44 hari, mulai 23 Juli hingga 5 September 2023. Tumpukan sampah pun berserakan di berbagai sudut kota pelajar itu, salah satunya di kawasan Alun-Alun Kidul. Padahal lokasi ini merupakan ikon pariwisata dan padat wisatawan. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan tengah mencari calon investor untuk mendaur ulang sampah agar tak lagi terjadi penumpukan. Makanya kalau nggak gitu nanti di situ kasih sampah lagi, ya nggak menyelesaikan masalah. Nanti persiapannya juga mundur lagi. Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia mengatakan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta harus mencari solusi lokasi pembuangan sampah warga. Harus ada cari jalan keluarnya bagaimana. Nah ini juga yang tadi kan dibilang, apapun juga kondisi masyarakat terutama itu juga diutamakan. Tapi kalaupun ada kendala, tolong dijelaskan. Jangan cuma bilang tutup, tapi nggak jelaskan. Masyarakat adalah, ya kami juga tetap akan melakukan kajian lebih dalam karena sebenarnya tahun 2018-2019 Ombudsman sudah membuat kajian yang ternyata tidak ditindaklanjuti juga oleh Pemprov DIY. Sampah.
Kepala UPDT Pengelolaan Sampah Dinas KLH Provinsi Bali, Nimade Armadi mengungkap TPA Suwung sudah overload alias melebihi kapasitas. Cuma di Bali masih melaksanakan pengelolaan sampah secara konvensional, artinya kumpul, buang, angkut. Belum ada pengolahannya. Inilah menyebabkan hampir semua TPA itu mengalami overload. Mestinya kan yang boleh dibuang ke TPA seperti ini kan cuma residu saja. Tapi kenyataannya semua sampah hampir 96% sampah masih tertumpuk ke TPA. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Tetap pantau terus informasi pemilu 2024 hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Gracia Adur, pamit undur.